Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada teman-teman dan juga Pak Rizka selaku dosen pengampu kami. Jadi izinkan kami untuk mempresentasikan UTS kami yang dimana kami adalah kelompok 6 jaringan komputer A. Kemudian untuk timnya sendiri di sini ada Alessandro Benayapinem, ada Arwin Marinta, ada saya sendiri Helmi sebagai moderator pada malam hari ini dan juga ada Nur Ali Rajab dan terakhir adalah Rangga Hermawan. Dan untuk proposal penelitian yang kami teliti di sini berjudul pengoptimalan jaringan 3G COS dengan menggunakan metode Network Development Life Cycle atau disingkat dengan NDLC. Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi, saya akan memberikan latar belakangnya. Kemajuan teknologi dan digitalisasi yang semakin berkembang saat ini telah membuat akses internet menjadi penting, sehingga internet memungkinkan pengiriman dan penerimaan informasi secara cepat dan efisien. Namun, penggunaan teknologi harus dilakukan dengan tepat agar teknologi dapat difungsikan sesuai harapan. Hotspot menjadi salah satu media internet yang digemari saat ini. Mahasiswa informatika mempelajari mata kuliah jaringan komputer untuk memahami dan menganalisis masalah yang terjadi pada jaringan internet. Sebuah mitra bernama Trigikos telah menyetujui untuk bekerja sama dengan kami sebagai mahasiswa dalam membangun jaringan yang baik dan stabil untuk digunakan. Hal ini dilakukan karena terdapat masalah jaringan internet yang terputus dan tidak stabil di Trigikos. Dan adapun denah Trijiko sendiri terdapat dua lantai yang dimana lantai pertama di sisi depannya terdapat kamar nomor 1 sampai 8 dan di sisi belakang terdapat kamar 9 sampai 16 dan sisi sebelah kanan adalah jalan atau tangga menuju ke lantai 2 yang dimana terdapat sisi depan dengan urut nomor 17 sampai 24 kamar dan di belakangnya adalah nomor 25 sampai 32 kamar. Dan selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saya silahkan kepada saudara Arwin Marita. Oke, baik. Yang selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penempatan akses point agar sinyal wireless merata di setiap kamar penghuni 3G COS. Yang kedua, bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan jaringan agar dapat diakses oleh penghuni 3G COS. Yang ketiga, bagaimana cara mengatur agar kecepatan jaringan dapat dibagi rata oleh penghuni 3G COS setiap kamarnya. Dan yang keempat, bagaimana perbaikan topologi jaringan agar dapat menjadi merata dan stabil. Kemudian adapun tujuan penelitian ini yang pertama menempatkan akses point agar sinyal wireless merata di setiap kamar. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengoptimalkan penggunaan jaringan agar dapat diakses oleh penghuni 3G COS. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengatur kecepatan jaringan dapat dibagi rata oleh penghuni 3G COS setiap kamarnya. Dan yang keempat, membuat topologi jaringan agar dapat menjadi stabil dan merata. Kemudian selanjutnya ada tinjauan pustaka dan saya persilakan kepada saudara Nur Ali Rajab. Ya, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu Q3. Q3 itu adalah fitur sistem manajemen bandwidth jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk mengelola dan mencadangkan bandwidth jaringan. Pohon antrian memungkinkan pengguna untuk membagi bandwidth jaringan menjadi beberapa antrian atau antrian untuk menetapkan prioritas pengguna untuk masing-masing antrian tersebut. Selanjutnya yang kedua ada firewall. Firewall adalah sistem keamanan untuk jaringan komunikasi yang berfungsi untuk melindungi jaringan dari serangan eksternal yang tidak diinginkan. Firewall memeriksa setiap paket data yang masuk ke jaringan dan memutuskan apakah paket data dapat diterima atau diblokir. Selanjutnya ada domain name system atau DNS, yaitu sistem yang digunakan dalam jaringan komunikasi untuk memetakan nama domain, contohnya google.com, ke alamat IP 172 217.167.168 yang terkait dengan domain ini. DNS memungkinkan pengguna mengakses situs web atau layanan online lainnya dengan nama domain yang mudah diingat tanpa harus mengingat alamat IP yang rumit. Selanjutnya yang keempat yaitu Simple Queue. Simple Queue adalah fitur router yang digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan lalu lintas jaringan. Antrian sederhana biasanya digunakan untuk memprioritaskan atau membatasi lalu lintas jaringan pada setiap antarmuka router yang terhubung ke jaringan lokal. Selanjutnya yang kelima yaitu bandwidth. Bandwidth adalah ukuran berapa banyak data yang dapat ditransfer melewati jaringan. Istilah ini berasal dari bidang teknik elektro, di mana bandwidth adalah total jarak atau jarak antara sinyal tertinggi dan terendah dalam suatu saluran komunikasi. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada saudara Rangga Hermawan. Oke, jadi selanjutnya kita di sini membahas tentang metodologi yang digunakan pada
tugas besar kami, yang dimana metodologi ini bernamakan Network Development Lifecycle atau NDLC, yang dimana NDLC ini memiliki 6 tahapan, yaitu yang pertama di sini ada analisis, yang dimana analisis itu merupakan kita dapat menganalisis suatu kebutuhan, menganalisis masalah yang ada, menganalisis kebutuhan pengguna, serta menganalisis bentuk topologi jaringan yang yang nantinya kita butuhkan. Yang selanjutnya kita ada desain, yang dimana desain sendiri itu merupakan informasi yang kita kumpulkan. Dalam desain ini akan dibuat rancangan desain topologi jaringan interkoneksi. Diharapkan dari perancang ini diharapkan untuk mendukung perancangan seluruhnya dari apa yang dibutuhkan nantinya. Yang selanjutnya kita ada simulasi, yang dimana simulasi ini sebagian ahli berencana menciptakan suatu bentuk simulasi dari fitur tools khusus pada subjek jaringan seperti NetStream, terus Packet Tracker, Boson, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian implementasi. Nah, pada bagian implementasi ini kita menentukan titik-titik untuk menghabiskan banyak waktu daripada langkah sebelumnya. Nah, saat implementasi ini para ahli tentu saja mengimplementasikan seluruh rencana yang sudah ada dibangun sebelumnya. Nah, yang selanjutnya kita melakukan monitoring. Jadi selama monitoring ini kita melakukan suatu tekan yang penting agar jaringan komputer dan komunikasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan awal dari user tahap awal pada analisis. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yang dimana itu ada manajemen, di mana manajemen sendiri itu merupakan suatu hal yang menjadi pusat pemikiran, yaitu tahu polisi, terus ketentuan harus diterapkan supaya sistem yang sudah dibuat dan dijalankan dengan lancar bisa berguna dalam waktu lama dan unsur reliabilitas tetap aman. Mungkin bisa di next, saudara. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian flowchart atau yang disebut dengan rencana kegiatan. Jadi untuk rencana kegiatan di sini kami memulainya dengan memulai ya. Jadi kita masuk ke bagian proses identifikasi masalah. Nah, yang selanjutnya kita melakukan memulai untuk mendesain jaringan. Selanjutnya kita membuat suatu topologi jaringan, dan di sini ada suatu kondisi. Jika suatu kondisi ini melakukan pengujian. Nah, jika suatu kondisi itu no, maka kita kembali lagi untuk membuat topologi jaringannya. Jika suatu kondisi yes, maka kita melakukan implementasi pada jaringannya, dan setelah melakukan implementasi jaringan, ada kondisi lagi yang dimana itu suatu implementasinya itu berhasil atau tidak. Jika tidak, maka dia akan balik ke suatu identifikasi masalah. Jika suatu kondisi itu berhasil, maka kita memaintain suatu jaringan tersebut, dan kita akhiri saja di situ. Oke, bisa next, saudara Helmi. Oke, terima kasih kepada saudara Rangga Hermawan. Mungkin jadwal kegiatan bakalan dilanjutkan oleh Alessandro Benayapinam. Silakan. Oke, baik. Di sini jadwal kegiatan ada 8 ya, di minggu pertama sampai minggu 8. Jadi di sini di minggu pertama kita meminta izin kepada pemilik 3G Cost, dan ya, pemilik 3G Cost mengizinkan. Habis itu kita masuk di dalam minggu 1 itu juga ada menganalisis permasalahan. Jadi kita barengan di situ. Habis itu minggu kedua kita masih menganalisis permasalahan. Keduanya itu kita ngedesain topologi jaringan. Jadi itu bersamaan juga sama habis mendesain kita melakukan implementasi topologi yang pertama. Jadi apabila topologi pertama itu gagal, maka kita akan melakukan maintenance, yang dimana itu merevisi. Habis itu kita melakukan yang namanya yang minggu ketiga yang barengan itu melakukan maintenance yang pertama, yaitu mengimplementasikan suatu jaringan yang kita sudah mendesain, dan juga habis itu kita merevisi topologi. Nah, di sini topologinya yang dimaksud adalah kalau ada semacam kerusakan yang tidak diinginkan, kita bisa melakukan revisi. Habis itu ke minggu keempat melakukan maintenance yang kedua, yang dimana kita implementasikan lagi revisi topologi yang ada di poin yang keenam. Yang kelima, kita evaluasi kesalahan. Jadi dari semua yang kita lakukan ini, apakah ada kesalahan ataupun masih ada kekeliruan terhadap jaringan yang kita buat. Habis yang keenam, kita membuat laporan. Nah, minggu keenam ini kita yang sudah mengevaluasi kesalahan, itu kita sudah menganggap itu sudah berhasil. Habis itu masuk ke minggu 7, kita membuat laporan akhir juga,
Dan di minggu ke-8 kita akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mungkin bisa di next. Oke, ini target hasil kita ya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki jaringan di 3G Coast agar kecepatan internet yang diterima oleh para penghuni itu meningkat. Dengan jaringan yang stabil, waktu downtime para penghuni dapat berkurang, sehingga meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Perbaikan jaringan secara rutin juga dapat meningkatkan kepuasan para penghuni dan juga berdampak positif pada retensi pelanggan 3G Coast. Selain itu, perawatan juga dilakukan secara rutin, dapat membantu menghindari kerusakan yang lebih parah dari sebelumnya, dan biaya perbaikan yang lebih besar di masa yang mendatang. Ya, terima kasih kepada Saudara Alessandro Benepinam. Mungkin untuk presentasi hari ini sekian dari kami. Terima kasih kepada teman-teman Arin Marinta, Alessandro Benepinam, Nur Ali Rajab, dan Raga Hermawan. Dan terima kasih juga kepada Pak Rizka atas perhatiannya. Mungkin saya tutup sebagai moderator Helmi. Sekian dari kami. Kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.